Baik, untuk pembahasan utama tentang kasus COVID-19 pada anak yang naik 2%, hari ini akan bergabung bersama kita editor Liputan 6 Health Aditya Eka Prawira. Yuk langsung aja kita undang masuk. Halo Kak Adit. Hai Ratu, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana Kak Adit kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Gimana hari ini apa yang akan kita bahas tuh? Oke, hari ini kita akan bahas soal bagaimana kenaikan COVID-19 pada anak ini meningkat nih ya, sebesar 2% selama 2 bulan belakangan ini. Tadinya kan 13% ya Kak Aditnya, sekarang udah 15% nih jadinya. Udah dengar kan kabarnya soal kasus penularan COVID-19 pada anak naik? Udah. Jadi beberapa hari yang lalu kan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia secara mengejutkan mengatakan bahwa telah terjadi kenaikan kasus COVID pada anak sebesar 2%, yang pada Juli aja itu masih sekitar 13%, baru beberapa bulan saja udah naik 2%, sekarang menjadi 15%. Itu baru kasus COVID ya aja, belum lagi pada kasus kematian akibat COVID yang menimpa anak. Penyebabnya ini karena apa ya Adit ya? Apa karena varian virus Delta kah? Kasian juga ya, varian Delta ini udah kayak Gemini, apa-apa disalahin, padahal belum tentu dia yang salah kan. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang apakah karena varian Delta, lagi-lagi aku hanya bisa mengatakan bahwa memang penambahan kasus banyak 2% yang menimpa anak terjadi di saat varian Delta tuh lagi menggila-gilanya. Tapi perlu digarisbawahi juga bahwa tidak semua kasus COVID itu pasti karena varian Delta. Kita nggak tahu varian apa yang menimpa anak, orang dewasa, maupun pasien COVID lainnya. Cuman memang para ahli kan sudah mengatakan bahwa mau varian apapun, selama kita menerapkan protokol kesehatan dengan baik, pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, yang menurutku 3 ini tuh penting banget. Mungkin kalau kita tidak keluar tuh sulit ya, apalagi sekarang ekonomi susah segala macam, orang butuh duit, orang butuh makan, orang pasti akan keluar untuk mencari uang, untuk mencari makan. Makanya aku bilang 3 yang penting itu ya pakai masker, mencuci tangan, sama sebisa mungkin jaga jarak. Jadi kalau menurut Alif, mau varian apapun, selama kita menerapkan protokol kesehatan dengan baik, ya insya Allah kita akan terhindar atau dijauhkan dari si virus corona, mau varian apapun itu. Tapi yang membingungkan kan varian Delta ini tuh kebetulan juga memang menginfeksinya kebanyakan anak-anak. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan orang tua yang rentan terkena, sekarang tiba-tiba anak-anak juga mulai menunjukkan gejala parah kalau misalkan terinfeksi oleh COVID-19. Nah, gitu. Lagi-lagi gejala parah itu kan tidak melulu disebabkan karena varian Delta. Indonesia tuh masih butuh banyak data terkait apakah memang varian Delta yang benar-benar menggerogoti tubuh pasien COVID yang ada di Indonesia gitu. Ada yang namanya sequencingnya itu harus aktif berjalan. Cuman kan seperti yang kita tahu, sequencing itu bukan menjadi suatu hal yang wajib dilakukan di Indonesia, hanya pada kondisi-kondisi tertentu aja, sampai akhirnya pasien tersebut layak untuk mengikuti tes sequencing, apakah ini karena varian Delta atau karena varian lainnya gitu. Karena begini, jangankan varian Delta, ketika seseorang mempunyai komorbid untuk terkena gejala COVID yang berat pun tidak menutup kemungkinan gitu, karena adanya komorbid. Orang seringkali lupa obesitas pun itu termasuk dalam komorbid. Komorbid tidak melulu orang tersebut sakit ini, enggak juga gitu. Orang yang obesitas, orang yang gemuk pun itu jatuhnya sebenarnya komorbid, karena sebenarnya gemuk maupun obesitas sudah masuk kategori penyakit. Berarti kenaikan kasus pada anak ini disebabkan terutama oleh mungkin orang tua yang lalai dan mengira bahwa anak mereka hanya terkena flu biasa ya Kak Adit? Dibilang lalai enggak, tapi gini loh tuh, kasus COVID pada anak ini kan menjadi sorotan media asing. Berdasarkan data UNICEF, kasus COVID di Indonesia pada anak yang memang naik 2%, dan kasus kematian pada anak pun naik sebesar 1%. Kalau aku tidak salah, tolong koreksi kalau misalnya salah. Jadi sekarang kematian karena COVID pada anak tuh sebesar 2%. Penyebabnya apa? Dokter meyakini bahwa penyebabnya lagi-lagi karena anak tidak mempunyai
kesadaran penuh untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kita aja orang dewasa untuk pakai masker itu susah banget. Untuk jaga jarak susah banget, apalagi seorang anak. Ketika seorang anak tidak mempunyai pengawasan yang ketat dari orang tua, sangat sulit bagi anak untuk pakai masker yang benar, apalagi sekarang harus pakai double masker, sebaiknya disarankan. Dan juga untuk jaga jarak, apalagi anak-anak ya. Otomatis mau ditahan-tahan kayak gimana pun, yang mereka pasti ada keinginan untuk main, untuk bertemu sama temennya. Nah, itu yang mungkin ditakutkan ketika PTM ini udah mulai berjalan sih. Iya, mungkin juga di daerah rumah Adit ada banyak ya anak-anak yang suka main di luar tuh nggak pakai masker. Bukan banyak lagi tuh, rata-rata yang memang kita juga gimana ya, kalau dibilang ekonomi, status ekonomi orang tua apakah mempengaruhi? Nggak juga, karena yang kita lihat nggak cuman anak-anak dari kalangan bawah aja, anak-anak dari kalangan atas pun pada kenyataannya masih sulit untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Jadi ya balik lagi ke orang tua, bagaimana pengawasan orang tua, bagaimana orang tua memantau si anaknya agar tidak sampai terkena COVID-19, apalagi dengan udah masuknya PTM nih untuk beberapa sekolah di Jakarta. Beberapa temanku yang sudah menyekolahkan anaknya, yang aku tahu kemarin kita habis ngobrol, untuk sekolah negeri memang tidak semua sekolah negeri menerapkan PTM, ada yang masih PJJ. PTM diberlakukan hanya beberapa sekolah yang memang sudah memenuhi kriteria untuk layak dilakukan PTM. Jadi memang banyak penilaian, memang banyak penilaiannya. Dan temanku selaku orang tua, sebelum anaknya PTM itu udah dikasih semacam surat untuk ditandatangani bahwa tanggung jawab ini tanggung jawab bersama loh, nggak cuma tanggung jawab guru aja. Walaupun memang di sekolahnya mungkin cuma 1,5 jam, 2 jam, tapi kan Ikatan Dokter Anak Indonesia mengatakan mau itu 1,5 jam, mau itu 2 jam, tetap aja itu waktu yang terlalu lama untuk anak berada di luar rumah. Makanya kenapa orang tua juga harus ikut andil, jangan semuanya diserahkan ke guru gitu. Dan temanku memang memilih anaknya untuk PTM karena udah 1,5 tahun lebih anaknya tidak beradaptasi dengan baik mungkin. Jadi kita aja yang udah lama, kita yang dewasa kan udah lama nggak ketemu orang aja tuh ada rasa kangen kan, apalagi anak-anak yang memang mereka masih butuh bersosialisasi. Makanya temanku memilih untuk yaudah nggak apa-apa anaknya PTM dengan syarat dia mengikuti syarat dari gurunya, yaitu anak tidak boleh bawa makan, tidak boleh makan di sekolah, hanya durasi belajarnya itu sekitar 1,5 jam setiap harinya, dengan jumlah orang sekitar 15 orang aja, dan orang tua wajib menjemput anaknya. Sehingga ketika orang tua menjemput, kemungkinan anak untuk berkumpul sama teman-temannya akan sangat kecil sih. Itu yang bisa orang tua lakukan kan. Iya, di satu sisi juga sulitnya adalah kalau anak-anak terus belajar di rumah, ada learning loss yang akan terjadi pada mereka. Tapi di sisi lain juga IDAI mengatakan bahwa ini bisa meningkatkan resiko penularan pada anak. Jadi pada akhirnya apakah PTM ini adalah langkah yang tepat untuk dijalankan saat kondisi pandemi masih seperti ini? Nah itu dia sebenarnya agak susah ya tuh. Di satu sisi ya kita menyadari vaksinasi pun baru bisa untuk anak-anak usia 12 sampai 15 atau 17 tahun untuk anak-anak ya, anak-anak dan remaja. Sementara anak-anak di usia 12 tahun yang otomatis itu kan anak-anak SD itu belum banyak yang vaksinasi gitu. Cuman di sisi lain seperti yang Menkominfo bilang, kalau ini tidak disegerakan, ditakutkan terjadinya learning loss. Anak itu kehilangan kemampuan dan keterampilan secara akademis, baik umum maupun keterampilan lainnya gitu kan. Itu yang ditakutkan ya. Cuman balik lagi, mau gimana? Sekarang kan tinggal orang tuanya aja. Kalau emang anak mau disekolahkan, ya udah pastikan anak menaati protokol kesehatannya dengan benar. Pakai masker, membiasakan untuk cuci tangan, dan ya kayak kata temanku itu, dia menjemput anaknya pada akhirnya agar si anak tidak punya kesempatan untuk bermain sama teman-temannya dalam waktu yang lama. Oke. Nah mungkin terakhir nih Kak Adit, kalau misalkan anak menunjukkan gejala batuk pilek, apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua? Haruskah langsung tes antigen atau gimana tuh? Karena kan belum tentu juga tuh corona.
Nah itu dia. Yang pasti satu, kalau kemarin ahli mengatakan kita sebagai orang tua tuh jangan denial. Jangan ketika anak demam lantas demam biasa. Jangan, ini sakit biasa kok, bukan tanda-tanda COVID-19. Jadi udah didiemin dulu sampai akhirnya kemarin kan disinggung juga sama Wamenkes Dante. Kematian akibat COVID terjadi karena orang tua seringkali terlambat membawa anak ke rumah sakit. Ketika anak udah sesak nafas dulu, ketika anak benar-benar udah dalam keadaan kritis, baru orang tua menyadari bahwa ternyata itu gejala COVID gitu. Apakah perlu antigen? Sebenarnya kan antigen itu gini, baik itu swab antigen maupun swab PCR kan itu hanya untuk diagnostik yang dilakukan ketika kita berhadapan sama orang yang kasus positif. Ketika kita habis ketemu sama orang yang kasus positif, ya kita memang diharuskan untuk swab PCR maupun swab antigen dengan jarak waktu tertentu. Kalau untuk swab PCR kan itu sekitar 5 hari setelah kita bertemu sama kasus positif, ya, kasus sama seseorang yang habis dinyatakan positif COVID gitu. Tapi kalau memang tidak menampakkan gejala, ya nggak perlu untuk swab antigen gitu ataupun swab PCR. Cuman kalau memang gejalanya udah muncul berhari-hari nggak juga turun segala macam, sekarang bukannya nggak apa-apa mencurigai apapun, demam, flu, pikiran kita kan udah jangan nih COVID kan selalu begitu kan. Iya, Apakah betul. lantas harus tes antigen? Ya nggak juga harus sih, karena kan sekarang walaupun sekarang harga sudah murah, cuman kan balik lagi ke masing-masing orang tua, apakah orang tua mau mengeluarkan uang untuk tes antigen atau enggak. Cuman ya sebaiknya ketika anak sudah demam, ketika anak flu, apalagi udah panasnya di atas 37,5, nggak apa-apa kok mencurigai anak dia tertular virus corona dan sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Apakah nanti harus swab PCR atau swab antigen, ya gimana nantinya aja. Yang penting dari orang tua tuh nggak boleh denial sih. Jangan menganggap ini flu biasa, ini hanya sakit biasa kok. Karena ketika anak mengalami anosmia atau kehilangan indera perasanya atau indera penciuman, anak kan seringkali nggak bilang. Kita aja yang orang dewasa kan seringkali nggak mau ngomong kan, kalau misalnya aduh gue nggak bisa ngecap nih, gue nggak bisa nyium nih, nggak langsung jujur. Apalagi anak yang sulit untuk mengatakan aku kehilangan kemampuan mencium, kemampuan untuk merasa, kan agak sulit ya. Jangan sampai ketika demam yang disertai sama penurunan nafsu makan yang membuat semuanya jadi terlambat. Oke deh kalau begitu. Siap Adit ya, semoga aja anak-anak Indonesia bisa tetap terlindungi dari bahaya COVID-19 ya. Amin. Soalnya ngeri juga. Lagi prokes lah yang saat ini harus dijalankan dengan sangat baik. Mengingat mengingat kasus positif, penambahan kasus positif di Indonesia kan udah mulai menurun. Kalau misalnya kita prokesnya longgar, mengingat juga vaksinasi kita yang belum semuanya divaksinasi, ya satu-satunya jalan adalah protokol kesehatan jangan sampai kendor, baik itu anak-anak maupun orang dewasa, terlebih anak-anak. Dengan adanya kasus ini mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa dulu yang orang sering bilang, anak-anak kan dunianya bermain, anak-anak happy, anak-anak bersenang-senang secara psikologis, secara fisikis, yang membuat mereka nggak mungkin lah kena COVID. Tapi ternyata setelah kita 1,5 tahun, keluar juga nih datanya. Wow, 15%, itu bukan angka yang kecil loh, gitu. Nah, semoga dengan adanya data ini, membuat orang tua juga semakin sadar untuk mengajarkan anak bagaimana caranya untuk pakai masker, mencuci tangan, menjadikan cuci tangan itu sebuah kebiasaan, dan menjaga jarak, dan ya sudah saatnya memberitahu anak bahwa virus corona itu seperti ini loh. Jadi sehingga si anak pun sadar dan pelan-pelan mencontoh apa yang orang tuanya perbuat gitu. Lagi-lagi orang tua adalah role modelnya anak. Ketika orang tuanya taat protokol kesehatan, anak pun akan mengikutinya sih kalau itu menurut saya. Oke deh kalau begitu Kak Adit, siap. Thank you banget ya atas penjelasannya hari ini, benar-benar harus dicatat nih untuk orang tua untuk memperhatikan agar anaknya itu taat protokol kesehatan. Apalagi dengan PTM udah mau
berlangsung dengan ini ya, seperti biasa. Vaksinasi juga belum ada kan vaksinasi. Iya, betul. Nah, kita berharap dan berdoa semoga vaksinasi buat anak udah bisa diberikan nantinya. Oke deh, amin kalau gitu. Oke, ingin mengucapkan lagi terima kasih sekali lagi kepada Adit. Sebelum live dari live ini, siap kalau gitu. Semoga dilindungi selalu ya Aditnya dari pandemi ini. Sama-sama Ratu, sehat-sehat semua ya. Iya, sehat-sehat. See you soon and stay safe Adit. Dadah.